Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat DSP, setelah kita kalah dari Brasil semalam, kita merasa sedih karena peluang untuk lolos ke 32 besar putaran final Piala Dunia U17 timnas makin tipis. Tetapi apakah peluang masih ada? Masih ada. Coba kita lihat apa berita yang diangkat oleh Tirto ID. Piala Dunia U17 2025, klasmen peringkat 3 terbaik Piala Dunia U17 2025 usai versus Brasil. Timnas U17 Indonesia termasuk dalam tim peringkat 3 di Piala Dunia 2025. Ada di posisi berapa? Cek klasmen di sini. Jadi kawan-kawan, lolos ke 32 besar itu adalah suatu prestasi karena itu adalah babak knockout. Kenapa 32 besar? Karena tim yang bertanding di putaran final Piala Dunia, ini Piala Dunia ya, U17 itu 48 tim dibagi ke dalam 12 grup. 12 grup, juara dan runner up, peringkat 1 atau peringkat 2 itu lolos langsung. Itu siapa? Zambia dan Brasil. Sudah jelas mereka lolos. Menyisakan di grup H ini Indonesia dan Zambia. Nah, Indonesia dengan selisih gol, kemasukan dan memasukkan, kita masih berada di posisi ketiga. Zambia di posisi juru kunci. Itu juga prestasi meskipun sama-sama kalah. Karena kalah dari Brasil kita sedikit dan kalah dari Zambia juga kita cuma 3-1. Sementara Honduras malam tadi kalah 5-2. Jadi lebih bagus sedikit lah timnas. Nah, peringkat 3 terbaik ini dari 12 grup yang tadi diambil 8. Kenapa? Karena 24 runner up dan juara tadi kan 12 grup nih, kali 2 24. Nah, 36 kurang 24 menyisakan 8. 8 ini diambil dari juara ketiga dari penyisihan grup yang terbaik dari 12 grup. Berarti dari 12 negara akan diambil 8. Ini peluang yang besar juga. Nah, Tirto.id ini mengangkat berita di posisi berapakah Indonesia di klasmen saat ini, meskipun masih ada negara yang belum main, hanya negaranya 4 negara lagi main nanti malam. Nanti melihat hasilnya baru kita cek lagi besok peringkat ketiganya. Nah, untuk sementara setelah di grup H menyelesaikan 2 pertandingan, kita lihat. Dan jangan lupa kawan-kawan bahwa Zambia dan Brasil sudah lolos. Nah, Indonesia versus Honduras di pertandingan terakhir itu adalah yang menentukan. Siapa yang menang, dia yang akan lolos ke 32 besar atau dia yang akan menempati peringkat ketiga untuk sementara. Sambil melihat peringkat ketiga terbaik di seluruh grup, di 12 grup itu. Tapi saya yakin kalau kemenangan bisa mengantarkan lolos ke 32 besar, 1 kemenangan minimal. Tirto.id, klasmen peringkat 3 terbaik Piala Dunia U17 2025 terdapat tim Indonesia dalamnya. Ya, yang saya ceritakan tadi. Tapi update terbaru setelah pertandingan melawan Brasil menempatkan Garuda Muda di posisi juru kunci dari 12 negara di peringkat 3 saat ini. Juru kunci itu berapa? Nomor 12. Tapi lebih baik daripada Honduras. Honduras ranking 4. Turnamen Piala Dunia U17 di Qatar menjadi tonggak format baru yang diusung FIFA. Terdapat penambahan jumlah peserta dibanding turnamen sebelumnya dan membuat format tim lolos dari babak grup mengalami perubahan. Salah satunya adalah FIFA juga memberikan akses lolos ke babak knockout bagi beberapa tim peringkat ketiga dari 28 tim peserta yang dibagi ke dalam 12 grup. FIFA memberikan tiket lolos ke babak knockout bagi 32 negara. Nah, ini dikatakan tadi. Artinya dari 12 grup tersebut ada 24 yang lolos ke babak 32 besar sebagai juara dan up. Pas persis seperti yang ceritakan tadi. Lalu sebanyak 8 negara lainnya diambil dari 3 tim peringkat terbaik. Indonesia juru kunci peringkat 3. Maksudnya juru kunci nomor 3, tapi dari 12 negara itu nomor 12. Apakah itu sudah kalau di peringkat sekarang bakal lolos 32 besar? Belum. Tidak lolos karena kita termasuk 4 negara yang tidak akan lolos di juru kunci. Dan masih ada 4 negara lagi yang belum bermain. Sayangnya hingga saat ini timnas Indonesia adalah penghuni posisi juru kunci klasmen tim peringkat 3 terbaik.
masih tanpa kemenangan dan punya catatan selisih 1-7 atau -6, membuat anak asuh Nova Arianto harus puas menjadi tim peringkat 3 terjelek sejauh ini. FIFA sendiri mengelompokkan para tim peringkat 3 dalam klasemen sendiri agar bisa mengetahui siapa 8 tim yang berhak lolos ke 32 besar untuk menentukan peringkatnya. Diterapkan urutan ketiga. Kriteria pertama tentu saja jumlah poin yang didapatkan dari hasil pertandingan di grup masing-masing. Dari tiga pertandingan, berapa poin yang didapatkan? Jika poin sama, pertandingan berikutnya diambil dari selisih gol. Nah, kayak seperti Honduras dan Indonesia. Lantas jika masih sama, akan dilihat produktivitas gol sebuah tim. Aturan berikutnya di situasi sama adalah poin per play dan undian. Per play itu ya kartu. Kalau undian ya undian, cabut saja. Itu malang nasib lah tuh kalau seandainya ditentukan dengan itu. Penentuan tersebut berbeda dibanding klasemen grup. Jika terdapat poin sama, akan digunakan head to head. Ya, sebagai pembeda, aturan head to head tidak bisa diterapkan di klasemen tim peringkat ketiga terbaik karena mereka tidak saling bertemu. Betul. Indonesia dan Arab Saudi tak bisa bertemu. Arab Saudi lolos juga ke putaran final guys sama Qatar, berada di peringkat ketiga. Jadi negara Asia yang saya tandai tadi itu ada Qatar, Indonesia, dan Arab Saudi di peringkat 3 terbaik. Sementara Uzbekistan yang lain-lain itu sudah lolos di peringkat kedua. Lalu siapa di peringkat pertama? Siapa saja yang berada di zona lolos? Sejauh ini Tunisia adalah tim di posisi teratas dalam klasemen tim peringkat 3 terbaik. Tunisia meraih 3 poin dan selisih gol 6-1 atau +5 berkat hasil yang mereka raih di grup D. Selain Tunisia, ada juga Inggris dan Meksiko yang sama-sama memiliki 3 poin, tapi keduanya kalah dalam hal selisih gol dengan Tunisia. Inggris di grup E punya selisih +4, sedangkan Meksiko dari grup F memiliki selisih gol 0. Kemudian ada Kolombia di grup G. Nah, secara peringkat coba kita lihat. Nah, ini dia. Ini update klasemen peringkat ketiga terbaik 2026. Tunisia, Inggris, Meksiko, Kolombia, kemudian Qatar, kemudian Costa Rica, Kaledonia Baru, Uganda, Paraguay, Burkina Faso, Arab Saudi, dan Indonesia tentunya. Indonesia di juru kunci nih, nilainya -6. Sementara ada 4 negara lagi yang belum bermain. Ada Uganda, Paraguay, Burkina Faso, Arab Saudi. Arab Saudi belum main, masih 1 kali nanti malam main. Jadi jika ini ada yang menang, bisa jadi mereka ke peringkat kedua, lolos langsung. Namun salah satu yang di grup mereka sekarang posisi kedua bisa jadi menghuni peringkat ketiga. Nah, dengan hasil ini maka Indonesia saya pastikan berada di 4 terbawah. Kenapa? Karena sedangkan 1 pertandingan saja ini, Arab Saudi, Burkina Faso, Paraguay, Uganda, Indonesia sudah berada di posisi 12. Peringkat 3 terbaik. Apakah itu lolos? Tidak. Nah, bagaimana agar Indonesia lolos? Wajib hukumnya mengalahkan Honduras. Itu memang pekerjaan berat. Kita doakan sama-sama di pertandingan tanggal 10 besok Timnas U17 bisa meraih kemenangan. 1-0 saja cukup meloloskan Indonesia menjadi peringkat ketiga terbaik, dan saya yakin. Demikian kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang kalian maaf. Dukung terus Timnas U17, dukung PSSI. Bravo DSP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.